Halo teman-teman, aku Ian. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya ya. Jadi yang terakhir itu kan kita bikin firewall di VPS-nya. Nah, di video kali ini kita akan coba nih bikin VPN server sendiri di VPS yang kita punya gitu. Jadi kita nggak perlu nanti sewa VPN di mana-mana ya gitu. Kita udah punya sendiri. Kelebihannya mungkin lebih ke privacy ya. Jadi privacy karena jaringan VPN itu kita sendiri yang kelola, jadi harusnya eh, nggak ada yang aneh gitu dengan VPN yang kita punya gitu. Maksudnya kalau misal teman-teman mungkin sewa layanan VPN di tempat lain atau di service-service yang lain itu kalau dari saya pribadi ada kecemasan ya terkait apakah di trafficnya itu mungkin eh, ada recordernya ya. Maksudnya orang yang si penyedia VPS-nya itu apakah bisa melihat aktivitas kita, traffic dari eh, internet yang kita akses gitu. Oke, yang pertama mungkin aku sedikit jelaskan ya VPN server yang biasa saya lakukan, pembuatannya seperti apa dan juga untuk kebutuhan seperti apa gitu ya. Oke, jadi ini ada dua hal yang sering saya gunakan dengan VPN pribadi saya. Jadi yang pertama itu saya biasa gunakan untuk tunneling ya teman-teman. Jadi di sini ini kita bisa lihat ya ini Open VPN server. Kali ini kita pakai Open VPN teman-teman. Nah, kita akan deploy Open VPN server ini di VPS kita sendiri nanti di Digital Ocean gitu ya. Oke, next dengan Open VPN server ini saya biasanya menggunakan dia ini untuk tool apa tunneling ya. Jadi misal saya dari misal nih, ini saya lagi ini misal tablet atau HP di cafe gitu ya. Nah, ini ada tiga item ya. Yang pertama PC di rumah, kemudian laptop di kantor, di tablet di cafe gitu. Nah, ketiga item ini dia pasti kan memiliki segmen jaringan yang berbeda ya. Bisa aja yang satu ini menggunakan seluler, ini menggunakan WiFi di kantor, yang ini menggunakan jaringan internet kabel di rumah, misal seperti itu. Nah, untuk terhubung ketiganya ini, misal saya mau meremote si laptop atau laptop saya pengen meremote si PC atau justru si tablet pengen meremote ke PC, itu saya biasa memanfaatkan si OpenVPN server ini atau VPN tunneling ya sebagai terowongan untuk mengakses ketiganya ini. Oke, jadi kalau misal kita lihat nih, OpenVPN server ini pada umumnya ya, ini sebenarnya bisa dikonfig juga untuk IP yang didapat secara default itu adalah 10.801. Kemudian nanti untuk klien-klien di bawahnya itu bisa eh, menggunakan segmen IP yang digunakan sama yang digunakan oleh si OpenVPN-nya. Jadi contohnya 10.802, 10.803, 10.804 gitu. Jadi ketiganya ini syaratnya harus terhubung ke sini ya, harus saling terhubung ke OpenVPN servernya. Karena harus sama ya untuk ininya, apa namanya, segmen IP-nya. Jadi kalau misal saya dari cafe nih pengen nge-remote di laptop kantor gitu ya, itu pakai aja nih IP-nya. Jadi di sini aku masukin IP-nya 10.803. Jadi aku meremote laptop ini dengan menggunakan IP 10.803. Kalau mau ngakses yang di PC, berarti ya pakai IP-nya 10.802 gitu ya. Begitu juga sebaliknya ya dari sini ke atas gitu. Untuk RT remote ini saya biasa menggunakan SSH gitu ya, atau mungkin service-service lain yang berbasis IP itu bisa menggunakan IP dari OpenVPN ini gitu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya OpenVPN atau VPN ini biasa aku gunakan untuk whitelist ya, whitelist IP. Jadi kalau misal teman-teman nonton di video sebelumnya, itu kan kita udah masang firewall ya di VPS kita. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kalau IP kita itu sering berganti-ganti ya, atau mungkin kita sharing ke teman-teman kita nih akses VPS-nya. Sedangkan IP kita semua itu beda-beda, pasti sangat ribet ya untuk mengatur di firewall-nya.
harus diganti, harus ditambah. Itu pun kalau misal kita pindah lagi tempat itu IP-nya beda lagi dan seterusnya, itu ribet. Nah, ini biasanya aku gunakan OpenVPN server ini untuk di whitelist ya. Jadi IP-nya si OpenVPN ini di whitelist. Nah, tapi di sini untuk whitelistnya itu menggunakan IP public ya teman-teman. Jadi kalau misal yang tunneling ini tadi itu kan kita menggunakan IP lokal ya, yang 10.804.3.2 ini menggunakan IP lokal. Nah, tapi untuk keluar dari sini ini kita pakainya yang public. Jadi misal IP-nya misal 13.291.13.10 contohnya. Nah, di sini juga teman-teman perlu perhatikan ya. Karena dia IP-nya adalah 13.291.13.10, ini IP public. Nah, di sini ini juga otomatis karena dia terhubung dengan VPN ya. Jadi seluruh trafficnya diarahkan ke sini. Jadi misal teman-teman mau akses ke google.com ya, misal di sini ada google.com misal, atau Reddit ya, reddit.com. Nah, ini sebenarnya kalau misal menggunakan teman-teman menggunakan VPN itu trafficnya nggak langsung diarahkan ke sini ya, tapi trafficnya itu jalan dulu ke sini, ke si OpenVPN-nya ini, baru si OpenVPN-nya nanti yang akan meneruskan ke Reddit ke sini. Nah, nanti reply-nya dia juga akan dikembalikan ya ke sini gitu teman-teman. Jadi semua traffic yang kita akses melalui device-device yang terhubung ini dia akan dilewatkan oleh OpenVPN server. Nah, maka dari itu IP dari masing-masing device yang terkonek ke VPN server itu sama ya, 13.10 gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini sama nih. Jadi IP-nya bakal sama. Karena setiap requestnya itu akan diproseskan oleh dilewatkan sini ya. Begitu juga misal kita mau mengakses ke VPS nih. Misalnya aku mau dari laptop ya. Dari laptop aku mau mengakses ke VPS aplikasi atau database gitu. Nah, untuk whitelist firewallnya ya. Kalau sebelumnya itu kan kita masukkannya IP public laptop kita secara umum. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja nih, teman-teman, untuk IP si VPN yang kita punya. Nah, misal ini ya. Ini di whitelist aja di sini untuk port 22. Gitu ya. Nah, nanti baru ini yang terkoneksi ke firewallnya. Kayak gini. Artinya adalah saat kita mengakses ke VPS kita, itu firewall akan mengecek yang boleh itu hanya IP ini saja. Selain ini nggak boleh masuk gitu. Nah, kalau misal kita sudah terhubung dengan VPN ini, artinya ketiga device kita ini sudah berhak ya untuk melewati whitelist dari firewall yang kita punya di sini. Itu bisa mengakses di VPS ini karena di whitelist berdasarkan IP gitu. Nah, kalau misal ada teman kita yang misal di sini ya, misal laptop teman gitu ya. Nah, misal laptop teman. Nah, si laptop teman ini pengen juga nih mengakses ke sini. Itu daripada kita mau whitelist ini, IP ini, si laptop ini yang kita nggak tahu IP-nya berapa, even dia juga pasti berubah-ubah ya IP-nya. Kalau misal dia pindah jaringan dia berubah, atau dia pakai seluler data itu IP-nya juga berubah dan seterusnya. Itu kita bisa share aja nih VPN account-nya ya, atau profile VPN-nya lah. Kita share aja ke dia. Nah, nanti dia akan nyambung ke sini. Dia akan connect ke VPN kita. Jadi ini nanti otomatis akan ikut juga ya segmen IP-nya. Ini untuk lokalnya misal 10 gitu ya. Kemudian untuk IP publiknya juga akan sama. Nah, ini artinya ketika dia mengakses ke VPS ya, ke sini, ke VPS ini atau yang ini, itu otomatis dia akan berhak ya atas firewallnya karena IP-nya sama kan, 13.291.13.10. Jadi dia juga seperti ini ya. Kita bisa saling tunneling gitu dari
sini menuju ke sini atau dari sini menuju ke sini dan sebaliknya. Jadi ini semua sudah dalam satu jaringan, satu tunnel gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu sarana biasa saya mengamankan VPS. Jadi pakai whitelist berdasarkan satu IP saja gitu, teman-teman. Nah, untuk eh, servernya kita nanti coba akan gunakan OpenVPN ya. Jadi OpenVPN itu kita bisa bikin banyak profile ya nanti di sini. Misal teman-teman mau sharing ke teman-teman atau mungkin mau dijual kembali untuk VPN-nya, itu bisa juga. Dan setiap account ini nanti bisa teman-teman ini ya revoke ya atau dihapus gitu. Jadi misal teman-teman udah nggak temenan sama teman ini gitu ya, pengen nge-revoke, itu teman-teman bisa hapus aja akunnya gitu ya teman-teman. Oke, itu sedikit gambaran ya, sedikit sharing teknologi VPN yang biasa saya gunakan. Yang pertama untuk tunneling, selanjutnya untuk firewall gitu. Oke, nah cara installnya yang pertama itu teman-teman bisa kunjungin ini ya, Angristan OpenVPN install. Nanti aku coba share ini, kasih linknya ya di deskripsi, teman-teman bisa dicoba. Nah, kita langsung coba aja ya teman-teman. Sebelumnya mungkin kita cek dulu deh IP kita tuh berapa ya. Iden.me. Nah, IP kita saat ini ada di 180.247.229.145 ya. Ini IP menggunakan iden.me. Oke. Nah, kita akan coba untuk bikin VPN servernya ya dengan OpenVPN. Oke, silakan dibuka dulu teman-teman untuk konsol ke SSH-nya karena kita perlu akses ya untuk masuk ke SSH-nya. Ini aku coba SSH yang kemarin ya teman-teman, SSH root. Nah, ini kebetulan IP yang kemarin kita coba bikin di video-video sebelumnya. Teman-teman yang belum nonton bisa lihat ya di part-part sebelumnya. Nah, ini di enter aja teman-teman. Oke, ini nggak ada password sama sekali ya karena kita menggunakan VPS dengan tipe authentication SSH key. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini juga ada lognya ya, last loginnya kapan, kemudian from IP-nya berapa. Nah, ini IP saya tadi ya. Itu. Oke. Setelah itu kita lihat di sini ya di GitHub-nya dokumentasinya. Usage-nya first get the script and make it executable. Nah, simple ya teman-teman ya. Misal kita lihat di sini, kita cd dulu deh ke home. Jadi kita perlu download dulu ya teman-teman. Kita perlu download dulu untuk file scriptnya ini di copy aja nih, di copy kemudian paste ya di sini. Ups, nggak bisa ya. Ini kita copy lagi coba. Oke, aku ketik aja deh, curl output https raw.githubusercontent.com /angristan/openvpn install/master openvpn install.sh. Oke, sudah selesai. Kita coba ls. Nah, sudah terdownload ya teman-teman. Jadi caranya kita teman-teman copy aja nih di sini. Kebetulan nggak tahu kenapa ini ya di WSL-nya nggak bisa ngepaste. Cuman teman-teman bisa nanti di copy aja. Kalau sudah di copy nanti teman-teman ls aja, ls-l. Nah, sudah terdownload ya di sini OpenVPN install.sh. Ups, sorry. Ini kayaknya salah nih. Oh ya, salah. RM aku hapus lagi aja. Ini 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 ada typo ya. Ini harusnya Angristan. Nah, ini LSL. Oke. Setelah itu sudah terdownload ya. Kita coba buka dengan
Oh ya, kita chmod dulu teman-teman. Jadi chmod ini ya, supaya bisa dieksekusi. Oh, bisa di copy ya. Kalau gitu coba aku copy lagi. Ini ya, rm. Ini kita copy aja nih teman-teman. Copy. Nah, ini kita copy, kita pastekan di sini. Oke, selesai. Setelah itu kita jalankan ini ya, chmodnya. Oke, kemudian kita install aja dengan cara ini ya, titik slice open vpn install.sh. Oke, enter aja. Nah, kita bisa lihat ya di sini. I need to know the IP versi 4 address. Unless your server is behind NAT, it should be your public IP versi 4 address. Jadi pastikan IP address di sini tuh pakai IP public kita ya. Ini sama dengan yang ada di Digital Ocean. Sama dengan yang ada di sini ya. 157.245.5656. Oke, kita enter aja. Oke. Do you want to enable IPv6 support atau NAT? Aku no aja di sini. Kemudian port choice aku biarkan default ya di nomor 1 yaitu 1194. Ini aku biarkan default aja UDP. Ini teman-teman bisa pilih ya, bisa pilih DNS-nya. Aku mau pakai yang default aja 11. Enable compression aku pilih no. Customize encryption setting saat ini aku juga pilih no. Udah, kita enter aja. Kemudian kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai ya. Oke, udah selesai. Kemudian setelah itu di sini muncul prompt. Tell me a name for the client. The name must consist of alphanumeric character gitu ya. Jadi klien pertama kita siapa nih? Misal namanya saya adalah Yan Home Labs. Kemudian oh ya ini untuk membuat ini apa namanya VPN open VPN profile ya. Jadi namanya siapa, kemudian mau dibikin ada password atau enggak. Maksudnya passwordless itu yang dia nggak pakai password atau yang password untuk klien. Jadi aku pilih nomor 1 ya. Jadi selama dia masih punya profilnya, dia masih bisa pakai VPN-nya tanpa masukkan password gitu. Jadi passwordless. Enter aja. Oke, udah selesai. Di sini kita lihat the configuration file has been written to root yanhomelabs.ovpn ya. Jadi ekstensinya itu adalah OVPN. Kita cek ya teman-teman ya. Kita kembali. Oh ya, cd root. Nah, di sini yanhomelabs.openvpn. Oke. Nah, terus kita sudah berhasil nih menginstal OpenVPN. Terus kemudian gimana cara ngedownload ini si OVPN-nya? Caranya teman-teman bisa pakai SCP ya. Jadi di copy aja dari VPS-nya di download ke laptop kalian atau PC kalian. Caranya misal aku buka CMD baru ya. Oh ya, cara yang pertama itu misal aku pakai Linux. Contohnya aku pakai Linux lagi. Nanti aku kasih sampel juga ya waktu pakai putihnya seperti apa. Oke, ini aku pakai Linux ya. Ini simulasinya, ini aku menggunakan command prompt di Linux. Nah, kalau kita mau connect ke SSH itu kan perintahnya seperti ini ya. SSH root bla 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 bla. Nah, itu sebenarnya hampir mirip ya SCP. Perintahnya kita ganti aja menjadi SCP root at IP-nya berapa tuh ya? IP-nya di sini root at ini titik 2 slice tadi direktorinya ada di sini ya
slice root ya, slice root, slice, nama filenya adalah ianhomelabs.ovpn spasi titik. Jadi titik itu eh, mau di-download di tempat yang sekarang gitu ya. Jadi langsung di sini gitu. Misalnya kita coba ya. Oke, sudah selesai. Ini coba kita ls ya. Nah, dia sudah terdownload di Linux kita. Kita untuk ngecek sekarang ada di directory yang mana, teman-teman ketik aja pwd. Nah, jadi Ian Home Labs ini terdownload di Linux kita home/ian. Gimana kalau misal di Windows? Kalau di Windows teman-teman bisa pakai FileZilla ya. FileZilla. Oh iya, kebetulan aku belum download. Ini teman-teman bisa download dulu ya nanti. Ini download kliennya, download yang gratis. Nah, ini kita tunggu dulu. Oke, kita open aja. Oh iya. Oke, kita allow aja. Oke, kita open lagi. Ups, mana tadi ya? Nah, ini kita open lagi. Agree. Yes. Kita next. Oke, selesai. Kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman. Caranya teman-teman tinggal masuk aja nih ke FileZilla, kemudian new site, VPS, open VPN server misalnya. Setelah itu kita masukkan hostnya, portnya tentu 22 ya. Jadi kita downloadnya itu menggunakan SFTP, jadi SSH kemudian FTP gitu ya. Kalau yang tadi kan SCP, sama aja sih sebenarnya. Cuman ini versi Linux, yang ini versi Windowsnya. Ini kita pakainya key file sama yang kemarin ya. Jadi kayak pakainya SSH key, ini usernya root. Kemudian kita cari private key-nya. Oke, sudah. Kita coba connect. Save password boleh. Oke, sudah ya. Nah, kita udah masuk nih teman-teman ke dalam VPS kita, tapi melalui GUI ya, FileZilla. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ada ianhomelabs.ovpn. Nah, ini teman-teman tinggal download aja nih. Mau di download kemana? Misal aku pengen download ke dokumen aja deh. Dokumen itu ada di sini. Nah, aku mau download di sini aja. Caranya tinggal klik kanan, kemudian copy ke sini ya, teman-teman. Oke, sudah sukses ya. Sekarang kita cek di sini ya. Oh, sorry, di dokumen. Nah, ini sudah ada ianhomelabs.ovpn gitu ya. Oke, sudah selesai. Jadi kalau misalnya di Linux teman-teman itu pakainya SCP atau di Linux juga ada FileZilla juga. Caranya hampir sama ya dengan yang di sini. Kemudian jika sudah terdownload ya teman-teman, teman-teman bisa langsung pakai OpenVPN client ya. OpenVPN client. Nah, OpenVPN client ini tersedia versi Windows, kemudian versi Linux, versi mobile di iOS dan Android itu ada semua. Nah, kalau sudah tinggal upload aja di sini teman-teman. Kita browse aja nih.
Terus kita pilih di dokumen yang tadi ya, yang homelabs.ovpn. Nah, kita sudah punya di sini IP-nya sama ya, sama dengan yang kita punya di VPS nih 157 sekian sekian sekian. Sama, kita connect aja nih. Coba teman-teman bisa nggak ya kira-kira? Nah, ini masih muter ya lama ya. Kenapa? Karena kita harus cek dulu ya teman-teman ya. Ini apa yang salah dengan settingannya? Kita coba disconnect dulu. Kita cek ya di networking, kemudian di firewallnya. Oh iya, firewallnya saat ini kita masih belum allow untuk port ini ya 1194 ya tadi ya. Jadi kan tadi waktu kita install itu kan ada port 1194. Kita custom aja. Di sini UDP 1194. Ini all ya berarti. Yang ini all, nggak apa-apa karena dia 1194 ini kita perlu buka untuk semuanya agar semua klien dari OpenVPN itu bisa connect gitu ya, save. Oke, kita coba lagi ya. Oke, masih belum bisa teman-teman. Oh, ternyata sudah bisa ya. Sekarang kita coba lihat ident.me tadi ya. Apakah IP-nya ikut berubah? Oke, jadi IP kita saat ini sudah ikut berubah ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil tersambung ya di sini. Jadi kalau misal teman-teman lihat di sini IP-nya sudah berubah dan juga di OpenVPN-nya tadi sudah ada trafficnya ya di sini ya. Nah, ini kita bisa tunneling ya nanti kemana kita mau. Misal kita coba buka Reddit ya. Apakah bisa? Harusnya kan Reddit kan terblokir. Nah, dengan VPN, oke sudah bisa ya. Cuman kita harus login di sini. Kita harus login. Cuman udah bisa. Belum bisa ya. Your request has been blocked by network security. Oke, nggak apa-apa. Yang intinya adalah saat ini IP kita sudah berubah ke 157.245.5656. Jadi teman-teman bisa mengakses seharusnya bisa mengakses halaman-halaman yang terblokir oleh pemerintah di Indonesia. Itu bisa tunneling menggunakan VPN. Kemudian terkait dengan VPS. Ya, ini kan kita udah kemarin udah ini ya apa namanya? Masang firewall nih dengan IP whitelist gini banyaknya dengan IP yang bisa berubah-ubah ya. Ini kebetulan aja IP yang saya punya masih sama dengan yang kemarin. Nah, caranya teman-teman tinggal whitelist IP public dari si VPN-nya ya, teman-teman. Jadi tinggal dipasang aja di sini. Ini kita hapus. Kita copy. Oops, sorry, tadi harus di enter dulu ya. Ini kemudian yang ini, terus kemudian yang ini sama. Terus kemudian yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Sama yang ini ya SSH-nya ya, kita limit SSH-nya. Kita hapus. Oke. Nah, artinya kita kalau misal sharing ya akun VPN kita ke teman kita ya, teman kita pasti bakal punya IP ini gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita udah punya server OpenVPN sendiri ya. Jadi teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan teman-teman untuk apa, untuk tunneling, untuk firewall atau untuk bypass jaringan atau apapun itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah melihat video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.